Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Biasa. Mudah-mudahan gak bosan ya. Gimana kabarnya semua yang di rumah? Masih semangat belajarnya? Tetap jaga kesehatan ya. Tetap semangat. Kita belajarnya meskipun di rumah aja. Oke, di video kali ini Bu Elsa masih membahas bab 1 mengenai bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Nah, tapi di pertemuan kali ini Bu Elsa akan membahas bagian terakhir dari bab 1 tersebut, yaitu mengenai logaritma. Yang pertama, apa sih logaritma itu? Logaritma merupakan kebalikan atau inverse dari bentuk pemangkatan. Jadi kalau Bu Elsa punya A pangkat N sama dengan B, itu kebalikannya bisa dibuat menjadi bentuk logaritma. A log B sama dengan N. Dengan syaratnya A lebih dari 0, kemudiannya A tidak boleh sama dengan 1, dan B-nya lebih dari 0. Bentuk logaritma A log B sama dengan N, A di sini disebut bilangan pokok. Kemudian B-nya ini disebut bilangan yang dicari logaritmanya atau numerusnya. Nih, B-nya itu numerusnya, A-nya bilangan pokok, B-nya numerus, dan N-nya itu hasilnya. Berapa sih hasil logaritmanya? Seperti itu. Kemudian, yang kedua ada sifat-sifat logaritma. Nah, misalnya ada A, B, dan C bilangan real positif, dengan A-nya tidak boleh sama dengan 1, maka berlaku sifat-sifat berikut. Ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sifat yang kalian bisa baca sendiri ya. Boleh saya contohin untuk sifat yang pertama. A log 1 itu sama dengan 0. Semua yang log 1 itu hasilnya 0. Misalnya 8 log 1 itu 0. 7 log 1 itu 0. Gitu ya, semua yang log 1 itu hasilnya 0. Kemudian contoh yang B, A log A itu sama dengan 1. Jadi kalau bilangan pokok sama numerusnya itu sama, angka yang sama, berarti hasilnya 1. Contoh 3 log 3 berapa? 1. Kenapa? Karena bilangan pokoknya 3 sama 3 kan angkanya sama-sama 3, berarti hasilnya 1. Nanti kalian cari sendiri ya contoh yang lainnya masing-masing dari setiap sifat itu 2 contoh. Oke? Bisa. Lanjut. Bu Elsa kali ini mau memberikan contoh soal. Yang pertama, tentukan nilai dari 3 log 27. Di sini bilangan pokoknya adalah 3, numerusnya adalah 27. Kita manfaatkan 12 sifat yang sudah disediakan sebelumnya. Gitu ya. Gimana sih cara pakai sifatnya? Karena sifatnya ada banyak, nanti kalian bisa gabungkan dari beberapa sifat untuk menyelesaikan sebuah soal. Contohnya kayak gini nih, 3 log 27-nya numerusnya ini kita usahakan dia disamain jadi angka bilangan pokoknya, yaitu 3. 27 kita ganti dengan 3 pangkat 3. Nah, ini angkanya 3 udah sama kan? Kemudian kita pakai sifat yang ada. Nih, 3 bilangan pangkat kita turunin ke depan sesuai dengan sifat A log A pangkat N. Nih pangkatnya ini turun ke depan nih, jadi N nya di depan, N dikali sisanya A log A, seperti itu. Jadi pangkatnya turun ke depan, jadi 3 dikali 3 log 3. 3 log 3 itu berapa? Dengan memanfaatkan sifat A log A sama dengan 1. Lihat, numerusnya 3, bilangan pokoknya 3. Ini dicoret aja langsung. 3 dikali 3 log 3 itu hasilnya adalah 1. Jadi 3 dikali 1 itu adalah 3. Oke, gitu ya. Lanjut, Bu Elsa punya soal nomor 2. Ada log 5 ditambah 2 dikali log 2 dikurangi log 2 ditambah log 10. Nah, pertama ini kan kalau sifat logaritma itu kan bisa kita operasikan penjumlahan atau pengurangan kalau
bilangan pokoknya sama. Jadi ini bilangan pokoknya ada berapa sih, ini nggak ditulisin. Kalau nggak dituliskan berarti dia bilangan pokoknya adalah 10 gitu ya. Jadi ini sama aja kayak 10 log 5 ditambah 2 dikali 10 log 2 dikurangi 10 log 2 ditambah 10 log 10. Ini sama-sama nggak ada depannya nih. Tapi yang ini ada, berarti kita harus naikkan dulu ke atas, kita pindahin dulu dia biar yang di depannya itu jadi kosong. Jadi kayak gini nih, yang lain ditulis lagi, tapi yang ini kita ganti, 2-nya naik ke atas. Kalau soal yang sebelumnya tadinya dia pangkatnya di atas diturunin ke bawah, sekarang dia di bawah kita naikin dia ke atas, jadi log 2 pangkat 2 kayak gitu. Nih, sesuai dengan sifatnya, kalau ada A log A pangkat N-nya diturunin ke depan. Jadi kalau dia dari depan, dia bisa dinaikin ke atas. Kayak gitu ya. Terus karena semua bilangan pokoknya udah sama-sama 10, kita manfaatkan sifat logaritma yang ada. Jadi kalau ada A log B ditambah A log C, kalau penjumlahan numerusnya diubah jadi dikali. Kalau ada pengurangan numerusnya jadi dibagi. Ya udah, karena ini plus berarti 5-nya di atas di pembilang. 2 pangkat 2 ini plus berarti dia juga di pembilang. Ini minus log 2 berarti dia dibagi, berarti 2-nya ini taruh di bawah di penyebut. 10-nya positif berarti dia taruh di atas di pembilang ya. Kita tinggal hitung aja. Log yang atas yang pembilang kalau dihitung ternyata jadi 200 per 2, jadi log 100. Kita kayak tadi, sama kayak soal nomor 1, kita selalu usahakan numerusnya sama kayak bilangan pokok. Kan tadi Bu Elsa udah kasih tahu ya, kalau nggak dituliskan berarti bilangan pokoknya otomatis biasa 10. 100 bisa kita ubah jadi 10 pangkat, yaitu 10 pangkat 2. Seperti yang tadi, kalau ada pangkat di atas kita turunin dia ke depan. Jadi 2 dikali 10 log 10. 10 log 10 kita coret, kita hilangkan. Jadi 1 gitu ya, karena bilangan pokok sama numerusnya sama, yaitu 10. Jadi 2 dikali 1 hasilnya 2. Jadi nilai dari log 5 tambah 2 log 2 min log 2 tambah log 10 itu hasilnya 2 gitu ya. Lanjut ke soal yang nomor 3. Di sini diketahui jika log 4 itu A, 4 log 3 itu B, maka tentukan nilai 3 log 20 dalam A dan B. Gitu ya. Bu Elsa ulangi, yang diketahui di sini 5 log 4 yaitu si A sama 4 log 3 yaitu si B. Nah, kita cuma tahu 2 doang nih. Kita bisa cari informasi atau kita bisa tambahkan yang diketahuinya dengan cara mengkalikan si A sama si B. Si A kita kali si B, si A nya kita masukin 5 log 4 dikali sama 4 log 3. Kita manfaatkan sifat logaritma yang ada. Jadi sifatnya yaitu A log B dikali B log C. Lihat, kalau numerus yang di kiri sama bilangan pokok yang di atas dan operasinya dikali, ini bisa kita buang langsung. Jadi ujung A log C, A log C. Jadi kalau 5 log 4 dikali 4 log 3, ini 4 sama 4 bisa dicoret, dihilangkan, dilebur menjadi 5 yang ujungnya 5 log 3 kayak gitu ya. Jadi kita punya informasi yang diketahui lagi nih. Jadi yang diketahui makin banyak, yaitu ada A, B. A dikali B yaitu 5 log 3. Nah, kita balik lagi ke yang ditanya. Yang ditanya itu 3 log 20. Pakai sifat logaritma lagi ya. Kalau ada sifat A log B, berarti kita munculkan si C
log B dulu, B-nya yang di atas ya, B di atas, kemudian log A-nya yang di bawah. Nah, munculkan C-nya ini gimana sih Bu Elsa? Kita lihat dari yang diketahui. Nih, ini bilangan pokoknya 5. Ini bilangan pokoknya 4, ini bilangan pokoknya 5. Yang paling banyak keluar siapa sih? 5 kan ya? Berarti yang muncul C-nya itu 5. Kita pakai 5 biar memudahkan. 5 sama 5. Kita muncul C-nya lihat dari situ ya. Bilangan pokok mana yang paling banyak? Yaitu 5. Berarti C-nya 5 mengikuti. Kan Bu Elsa bilang dulu, di sini yang atas itu adalah si numerusnya 20, yang penyebutnya itu dari bilangan pokoknya yaitu 3. 20 angkanya besar banget nih. Dari tadi yang diketahui ada angka yang muncul cuma ada angka 5, angka 4 sama angka 4 sama angka 3 sama angka 5 sama angka 3. Nggak ada nih angka 20. Berarti angka 20 ini harus kita kecilin pakai angka-angka yang tersedia aja. Gitu ya. Kita ganti nih si 20 dengan 5 kali 4. 5 kali 4 berapa? 20 ya. Ini harusnya dikurung nih biar nggak hilang kurung itu. Gitu ya. 20-nya kita ganti dengan 5 kali 4. Kenapa? Karena angka-angka yang muncul dari tadi yang diketahui nggak ada angka 20 Bu Elsa. Adanya angka 5, angka 4 sama angka 3. Oke, karena ini perkalian, kita manfaatkan sifat logaritma. Jadi sifat logaritma tuh bisa dibalik-balik ya, dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Lihat, ada A log B dikali C. Kalau perkalian numerusnya dikali, dia bisa dipecahin jadi penjumlahan kayak gini. Jadi A log B ditambah A log C. Jadi kita pisahin nih mereka, jadi 5 log 5 ditambah 5 log 4. Kita tahu nggak sih 5 log 5 itu berapa? 1. Dari mana 1? Karena bilangan pokok sama numerusnya itu sama, yaitu sama-sama 5. Jadi kita pakai sifat A log A sama dengan 1. Kemudian ditambah 5 log 4. Kita cari yang diketahui. 5 log 4 mana sih? Oh, ini nih Bu Elsa, 5 log 4, yaitu si A. Berarti 5 log 4-nya kita ganti dengan A. Kemudian yang bawahnya 5 log 3. Kita cari mana 5 log 3? Oh, ini 5 log 3, yaitu si AB. Berarti yang bawah kita ganti dengan AB. Kayak gitu. Pusing ya? Ya, logaritma agak sedikit pusing karena sifatnya ada banyak. Tapi kalau kalian banyak latihan, banyak berlatih, banyak pakai sifat, nanti kalian lama-lama bisa. Gitu, percaya sama Bu Elsa. Lanjut. Nah, ini ada latihan soal 4 soal. Jadi, tugasnya hari ini adalah yang pertama, mencari 2 contoh dari setiap sifat logaritma yang ada yang di slide sebelumnya. Kemudian yang kedua, kalian kerjakan latihan soal nomor 1 sampai 4. Jangan lupa tugasnya dikerjain di buku, kemudian difoto, dikirim ke Classroom. Itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat. Dadah.